Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini, di sini Ibu akan menjelaskan terkait dengan materi rata-rata. Nah, sebelum pada materi rata-rata, di sini Ibu akan mengulas terlebih dahulu materi median. Di sini ada variasi soal median, yaitu menggunakan tabel. Nah, bagaimana cara menentukannya? Mari kita bahas secara langsung. Nah, di sini terdapat contoh soal, yaitu berikut hasil sumatif bahasa Inggris siswa kelas 7 SMP Bangsa. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, untuk data hasilnya itu dicantumkan dalam bentuk tabel. Nah, untuk kolom pertama di sini untuk nilainya, dan untuk kolom kedua di sini untuk banyak siswa atau frekuensi. Nah, ditanyakan yaitu tentukan median dari data tersebut. Nah, untuk menjelaskan atau untuk menyelesaikan soal tersebut, di sini kita harus menentukan terlebih dahulu frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif itu adalah jumlah dari banyak data. Misalkan data pertama ditambah dengan data kedua ya. Nah, itu nanti dituliskan untuk frekuensi kumulatifnya. Nah, untuk data yang pertama di sini, untuk frekuensi kumulatifnya di sini ada 3. Dari mana? Nah, ini kan data pertama ya, ditulis aja langsung 3. Artinya, siswa dari data ke-1 sampai data ke-3 nilainya itu 60 ya. Kemudian untuk frekuensi kumulatif kedua bagaimana? Nah, kita jumlahkan siswa nilai yang 60 ditambah dengan siswa yang nilai 70. Ada berapa orang? Yaitu ada 3 ditambah 5, hasilnya 8. Betul ya? Nah, kemudian untuk yang nilai 80 nih, yang ketiga, frekuensi kumulatifnya berapa? Nah, kita jumlahkan nilai atau banyak siswa yang nilainya 60 ditambah 70 ditambah 80 ya, diperoleh hasilnya berapa? Iya, betul ya, 15. Nah, atau bisa juga kita caranya 8 ditambah 7 sama dengan 15. Nah, kemudian untuk frekuensi kumulatif yang ketiga ini kita jumlahkan lagi, 3 tambah 5 tambah 7 tambah 3 ya. Atau bisa juga kita langsung 15 ditambah 3, hasilnya 18. Betul ya? Nah, untuk yang terakhir pun sama. Di sini berarti berapa untuk frekuensi kumulatifnya? Iya, betul, 20 ya. Dari mana? Dari jumlah seluruh ini. Banyak siswa, 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 2 ya. Diperoleh frekuensi kumulatifnya adalah 20. Atau bisa juga 18 ditambah 2. Nah, artinya apa, Bu? Nah, artinya banyak siswa kelas 7 SMP Bangsa itu berjumlah 20 orang. Nah, kita jumlahkan ya, dari banyak siswa yang nilainya 60 sampai ke yang nilainya 100. Nah, sampai sini dapat dipahami? Oke ya, semoga bisa dipahami. Nah, di sini untuk 20 ini adalah N-nya. Masih ingat N itu apa? Iya, betul ya, banyak datanya. Oke, untuk berikutnya, cara penyelesaiannya kan tadi kita sudah menentukan frekuensi kumulatif ya. Nah, kita identifikasi 20 ini data genap atau ganjil? Data genap. Nah, diingat kembali untuk rumus median itu kan ada data ganjil dan data genap ya. Nah, di sini karena 20 itu data genap, maka kita menggunakan rumus yang kedua untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, kita langsung substitusikan saja nilai N ini ke dalam rumus ya. Di sini N-nya ganti dengan 20. Jadi X20 artinya data ke-20 dibagi 2 ditambah X20 atau data ke-20 dibagi 2 ditambah 1. Kemudian dibagi 2. Nah, hasilnya yaitu X20 dibagi 2 adalah X10 ditambah X11. Dari mana? Ya, betul ya, dari X20 dibagi 2 ditambah 1. Kemudian kita bagi 2. Nah, cara untuk menentukan data ke-10 itu ada dinilai ke berapa sih? Nah, caranya seperti ini.
ya. Ada di 80. Kenapa di 80? Nah, karena seperti ini. Artinya, data ke-1 sampai ke-3, nah, nilainya itu 60, ya. Kemudian data, nah, sebelum ke-8 kan pasti ada ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-8. Jadi nilainya itu 70. Kemudian untuk data ke nilai 80 itu yaitu ada di data 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Kemudian untuk di data ke 16, 17, 18 itu ada di nilai 90. Nah, di sini untuk data ke 19 dan data ke-20 nilainya itu berada di 100. Nah, sekarang Ibu tanya, kalau X10 itu ada di mana? Ya betul, ada di nilai 80 karena di sini dari nilai 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi 10 dan 11 itu berada di nilai 80. Sampai sini dapat dipahami ya. Nah, jadi untuk X10 itu kita tuliskan 80 ditambah 80 dibagi 2, hasilnya 160 dibagi 2, iya betul ya, 80. Nah, jadi median dari data tersebut adalah 80. Nah, bagaimana untuk materi tadi, dapat dipahami? Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, untuk materi berikutnya di sini terkait dengan rata-rata atau min. Nah, di sini untuk tujuan pembelajaran. Di sini peserta dapat menentukan ukuran pemusatan data dengan rata-rata atau min. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan rata-rata atau min ya. Oke, untuk yang pertama ada konsep rata-rata. Nah, apa sih itu rata-rata? Ada yang tahu? Oke, betul ya. Rata-rata itu atau min adalah salah satu ukuran pemusatan data yang penghitungannya dilakukan dengan membagi jumlah seluruh data dengan banyak data. Nah, rata-rata ini juga disimbolkan dengan tanda X bar. Nah, di sini ada rumus rata-rata ya, ada 2 rumus rata-rata. Nah, rumus yang pertama itu yang tanpa frekuensi ya, jadi langsung rumusnya itu X bar sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, untuk X1, X2, X3 sampai Xn ini adalah datanya ya, data keberapanya. Nah, di sini nanti tergantung N-nya itu soalnya dicarinya data keberapa. Nah, kemudian untuk N-nya itu adalah banyak datanya. Nah, untuk rumus yang kedua yaitu rumus yang digunakan untuk soal yang memiliki frekuensi ya. Di sini frekuensi ditandai dengan F ya. F1, F2 sampai Fi. Nah, untuk rumusnya itu adalah X bar sama dengan F1 kali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah F3 kali X3 ditambah seterusnya ya sampai Fi dikali Xi. Nah, I ini tergantung dengan soalnya sampai data keberapanya dibagi dengan banyak data. Lebih memahami ya terkait dengan rumus tadi, di sini Ibu berikan contoh soal. Nah, di sini untuk contoh soal di rumus yang pertama ya, yang tanpa frekuensi ada rumusnya itu X bar sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, di sini soalnya tentukanlah rata-rata atau min dari data berikut ini. Nah, di sini ada data ya, 7 dan 8 yang terakhir. Nah, cara untuk menentukannya, di sini kita menggunakan rumus yang tadi ya, jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, jumlah data itu dari mana, Bu? Dari penjumlahan seluruh data ini dijumlahkan ya. 9 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 7 sampai ke yang terakhir 7 ditambah 8 kemudian dibagi 12. Nah, 12 ini dari mana Ibu? Yaitu dari banyaknya data. Kita jumlahkan semua datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Jadi banyaknya data itu ada 12. Nah, kemudian kita jumlahkan datanya, diperoleh hasilnya yaitu 96 dibagi dengan banyak data yaitu 12. Nah, jadi diperoleh 96 dibagi 12
Ya, betul ya, 8. Nah, jadi untuk nilai rata-rata dari data di atas adalah 8. Nah, sampai sini dapat dipahami? Oke, mudah ya soalnya. Nah, kemudian untuk yang kedua, yaitu ada contoh soal yang kedua, yaitu tentang yang memiliki frekuensinya. Nah, seperti apa Ibu bentuk soalnya? Nah, seperti ini. Jadi nanti ada tabel, di sini ada datanya, ya. Kemudian di sini ada banyak data atau frekuensinya. Nah, artinya data 50 itu ada 4, ya. Data 60 itu ada 8, data 70 itu ada 12 sampai ke yang terakhir data 100 itu ada 1, ya. Jadi artinya data 4 itu apa Ibu? Jadi data ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 itu nilainya 50 ya. Di sini kita akan menentukan min atau rata-rata. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang mana? Yang di sini ya, yang ada frekuensinya, yaitu X bar sama dengan F1 dikali X1 ditambah. Nah, di sini kenapa F6 dikali X6? Karena di sini datanya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, dibagi dengan jumlah frekuensinya ya, frekuensi 1 ditambah frekuensi 2 sampai ke frekuensi 6 ya. Nah, kemudian untuk cara berikutnya, di sini kita kalikan frekuensi 1 dengan data ke-1 ya. Di sini 4 dikali 50 ditambah 8 dikali 60 ditambah 12 dikali 70 sampai yang terakhir ini 1 dikali 100. Kemudian kita bagi dengan frekuensinya. Frekuensi 1 yaitu 4, frekuensi 2 yaitu 8 ya. Sampai ke yang terakhir, frekuensi yang terakhir yaitu 1. Kemudian kita jumlahkan 4 kali 50, 200, 8 kali 60, 480, sampai ke yang terakhir ya, ditambah nanti 100 dibagi. Nah, kita jumlahkan frekuensinya berjumlah 40. Kemudian kita operasikan, diperoleh hasilnya 2870 dibagi 40, hasilnya adalah 71,75 ya. Maka data tersebut memiliki nilai rata-ratanya yaitu 71,75. Nah, sampai sini dapat dipahami? Oke ya, semoga bisa dipahami. Nah, untuk materi berikutnya, di sini ada penerapan rata-rata dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, konsepnya sama, kita menggunakan dua rumus yang tadi. Nah, di sini soalnya dalam bentuk cerita ya. Nah, di sini Pak Roni adalah salah satu pemilik perkebunan kopi. Dalam 3 bulan ke depan, yaitu April, Mei, dan Juni, Pak Roni akan mendata hasil produksi kopi untuk memantau produksi tetap stabil. Nah, target yang diinginkan Pak Roni selama 5 bulan, yaitu hasil produksinya itu mencapai 3 ton ya, atau seharga dengan 784 juta rupiah. Banyak banget ya. Nah, kemudian untuk pada bulan Aprilnya hasil produksi ini mencapai 2 ton. Nah, di bulan Mei itu mencapai setengahnya dari bulan April, dan di bulan Juni hasil produksinya mencapai 2 ton. Nah, berdasarkan uraian di atas, berapakah rata-rata dan uang yang diperoleh dari hasil produksi kopi dan apakah memenuhi target yang diinginkan? Nah, kita coba untuk menyelesaikan soalnya ya. Nah, di sini kita harus yang langkah pertama, kita harus menjabarkan terlebih dahulu apa yang diketahui dan yang ditanyakan di soal ya. Nah, di sini diketahui untuk target hasil produksi. Nah, yang pertama di sini ya. Di sini diketahui hasil produksinya itu target selama 5 bulan itu harus mencapai 7 ton atau seharga 784 juta rupiah. Nah, kita tulis yang diketahui yang pertama, kemudian yang diketahui kedua yaitu di bulan April jumlahnya itu 2 ton ya. Kemudian di bulan Mei jumlahnya berapa? Setengah dari bulan April. Nah, kita tulis setengah dari bulan April. Kemudian untuk bulan Juni yaitu diperoleh hasilnya berapa? Mencapai 2 ton ya. Kemudian di sini yang ditanyakannya apa? Nah, yang ditanyakannya yaitu rata-rata dan uang yang diperoleh dari hasil produksi kopi apakah memenuhi target. Nah, targetnya itu kan harus mencapai
7 ton ya hasilnya itu, atau seharga dengan 784 juta rupiah. Nah, jadi di sini kita bantu Pak Roni untuk mengetahui apakah mencapai target atau tidak. Baik, untuk langkah berikutnya di sini kita ke langkah kedua dan langkah ketiganya. Nah, di sini untuk langkah yang kedua terlebih dahulu ya. Nah, ini untuk langkah yang pertama ya, yang tadi kita menjabarkan, yang diketahui dan ditanyakan. Kemudian di sini langkah kedua, yaitu kita harus menyusun urutan langkah-langkah yang benar untuk mendapatkan solusi dari suatu masalah. Nah, di sini yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu harga 1 ton kopi itu berapa ya. Karena kan di sini diketahuinya 7 ton atau seharga 784. Nah, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu harga 1 tonnya itu berapa. Untuk apa? Untuk mengetahui nanti nilai atau dana seluruhnya ya, memperoleh berapa. Kemudian yang kedua, kita harus menghitung jumlah uang yang diperoleh di bulan April ya, untuk mengetahui target hasil produksi. Kemudian yang ketiga, kita harus hitung hasil produksi kopi di bulan Mei untuk mendapatkan rata-rata hasil produksi. Nah, kemudian kita hitung uang jumlah yang diperoleh di bulan Mei ya, untuk mengetahui capaian target hasil produksi. Kemudian di sini kita akan hitung jumlah uang yang diperoleh di bulan Juni untuk mengetahui capaian target hasil produksi. Nah, 5 langkah ini kita akan tentukan ya, untuk mengetahui berapa sih rata-rata dan uang yang diperoleh. Jadi kita harus menempuh 5 tahapan ini terlebih dahulu ya, sebelum menentukan rata-rata dan uang yang diperoleh. Nah, kemudian di sini untuk langkah yang ketiga dan langkah yang keempat kita langsung akan bahas ya. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi pola dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Nah, di sini kan tadi kita harus menentukan terlebih dahulu ya harga 1 ton. Nah, harga 1 ton ini kita bisa tulis, yaitu harga yang ditargetkan jumlahnya berapa dibagi dengan banyaknya ton yang ditargetkan. Nah, di sini untuk menentukan harga 1 ton, tadi kan diketahui ya, 7 ton itu seharga dengan 784 juta rupiah. Jadi, kalau kita mau cari 1 tonnya harganya berapa, kita bagi 784 juta rupiah dibagi dengan 7 ton. Hasilnya adalah 112 juta rupiah. Jadi, harga dalam 1 ton kopi itu memperoleh 112 juta rupiah. Nah, kemudian di sini tadi langkah kedua ya, kita harus menentukan uang yang diperoleh di bulan April. Nah, uang yang diperoleh itu kita bisa cari sama dengan, tadi kan diketahui di soal, di bulan April itu mencapai 2 ton. Jadi kita kalikan saja di sini 2 ton dikali dengan harga 1 ton kopi. Ya, diperoleh berapa? Nah, diperoleh 2 ton ini dikali harga 1 ton kopi, yaitu 112 juta rupiah, sama dengan 224 juta rupiah. Nah, itu untuk uang yang diperoleh di bulan April ya. Kemudian, untuk hasil produksi di bulan Mei, itu kan tadi diketahuinya adalah setengah dikali hasil produksi di bulan April ya. Jika kita tuliskan, di bulan April itu mencapai berapa ton? 2 ton ya, jadi kita bisa tuliskan setengah dikali 2 ton sama dengan 1 ton. Nah, kemudian untuk yang ketiga, di sini uang yang diperoleh di bulan Mei sama dengan hasil produksi dikali dengan harga 1 ton kopi. Berapa? Nah, di sini kan untuk menentukan uang di bulan Mei itu kita kalikan 1 ton dikali dengan 112 juta. Kenapa 1 ton? Karena di sini hasil produksi di bulan Mei adalah 1 ton. Nah, maka diperoleh untuk uang di bulan Mei itu mencapai 112 juta rupiah ya. Kemudian di sini yang terakhir, kita akan mengetahui uang yang diperoleh di bulan Juni, yaitu bagaimana caranya? Sama ya, hasil produksi dikali dengan harga 1 ton kopi ya. Nah, di sini kan tadi diketahui di soal bulan Juni itu mencapai 2 ton ya. Jadi kita bisa tuliskan 2 ton dikali 112 juta rupiah. Harganya adalah 224 juta rupiah. Nah, setelah kita mengetahui ya
hasil atau jumlah dari setiap bulannya, kemudian kita juga mengetahui uang yang diperoleh di setiap bulannya. Nah, kita dapat tuliskan yang untuk harga 1 ton kopi itu mencapai 112 juta rupiah. Untuk di bulan April itu mencapai 2 ton ya untuk produksi kopi atau seharga dengan 224 juta rupiah. Kemudian untuk di bulan Mei itu mencapai 1 ton atau seharga dengan 112 juta rupiah. Dan yang terakhir di bulan Juni itu mencapai 2 ton atau seharga dengan 224 juta rupiah. Nah, kemudian di sini kan tadi yang ditanyakan itu mencari rata-rata dan jumlah uang ya selama 3 bulan tersebut. Nah, diperoleh berapa gitu ya. Nah, di sini untuk rata-ratanya itu adalah jumlah hasil produksi dalam 3 bulan, yaitu bulan April, Mei, dan Juni dibagi dengan banyaknya bulan. Nah, di sini kan untuk bulan April itu mencapai 2 ton, ditambah 1 ton di bulan Mei, ditambah 2 ton di bulan Juni dibagi 3 ya. Banyaknya bulan kan ada 3, April, Mei, dan Juni. Diperoleh hasilnya 5 ton dibagi 3, yaitu hasilnya 1,67 ton. Nah, kemudian untuk memperoleh uang yang diperoleh selama 3 bulan, kita jumlahkan saja. Di bulan April, 224 ditambah 112 di bulan Mei, ditambah dengan 224 di bulan Juni. Nah, diperoleh hasilnya adalah 560 juta rupiah ya. Nah, jadi dapat disimpulkan rata-rata hasil produksi selama 3 bulan yaitu mencapai 1,67 ton dengan uang yang diperoleh selama 3 bulan adalah 560 juta rupiah. Nah, sehingga tidak memenuhi target yang diinginkan. Nah, karena apa? Karena kan targetnya itu harus mencapai berapa tadi? 784 juta rupiah ya targetnya itu. Jadi di sini tidak memenuhi target untuk hasil produksi kopinya. Nah, bagaimana sampai di sini? Apakah dapat dipahami? Oke ya, jadi caranya kita harus menjabarkan terlebih dahulu yang diketahuinya, kemudian kita cari satu-satu yang belum diketahui ya. Kemudian di sini kan kita untuk mengetahui rata-rata itu harus tahu berapa ton di setiap bulannya. Kemudian kalau untuk mengetahui jumlah yang diperoleh, uang yang diperoleh selama 3 bulan, berapa? Nah, nanti kita jumlahkan saja ya di bulan April sampai bulan Juni. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini Ibu akan memberikan tambahan ya terkait dengan cara membaca diagram garis dalam presentase. Nah, di sini ada contoh data diagram garis ya, bisa dilihat. Nah, di sini itu ada data keuntungan penjualan sepatu. Di sini untuk bulan ya, di bawah ini untuk bulan, dan di sini untuk keuntungan dalam persen. Kalau di sini dalam bulan. Jadi kita bisa bacanya itu dalam 1 bulan mencapai keuntungannya 5%. Dalam 2 bulan mencapai keuntungannya berapa di sini? 10%. Dalam 3 bulan mencapai keuntungannya 15%. Nah, sampai ke dalam waktu 6 bulan memperoleh keuntungan sebesar 35%. Nah, itu kita bisa tuliskan ya, cara membacanya itu nanti kalian bisa menjabarkan dalam bentuk tabel. Waktunya itu dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Di sini bisa tuliskan keuntungannya. Nah, persen itu bagaimana? Nah, persen itu yaitu 5% atau sama dengan 5/100. Atau bisa juga nilainya senilai dengan 0,05. Nah, begitupun kalau misalkan 10% itu artinya 10/100 atau sama dengan 0,10 ya. Sampai ke yang terakhir nih, di waktu 6 bulan itu memperoleh keuntungan 35% atau sama dengan 35/100 ya. Jadi persen itu kita bisa tuliskan 35/100 atau senilai dengan, jika bentuk desimalnya yaitu 0,35. Nah, begitu ya teman-teman sekalian. Nah, bagaimana untuk pembahasan materi ini? Semoga bisa kalian pahami ya. Nah, untuk lebih memahami materi terkait dengan yang tadi sudah dijelaskan, di sini ada latihan soal ya, 2 soal. Di sini kita untuk menentukan median dari suatu data yang tabel yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian untuk latihan yang kedua, di sini terkait dengan rata-rata dalam kehidupan sehari-hari ya. Mangga untuk latihannya dikerjakan dan nanti dikumpulkan ya.
Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan terkait dengan materi tadi ya. Jadi ya rata-rata, terus tadi untuk materi tambahannya cara membaca diagram garis seperti apa dalam bentuk persen ya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat, semoga kalian sehat-sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.